Perkenalkan, nama saya Muhammad Erizal Maulana. Dengan ini saya akan menjelaskan materi bab 1 program studi pengantar manajemen bisnis. Pengertian manajemen sebagai suatu sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai suatu fungsi adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain, walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai suatu proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Manajemen sebagai suatu proses adalah suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu, antara lain profesi di bidang kedokteran, bidang teknik, dan bidang hukum. Manajemen sebagai kumpulan orang adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi, antara lain kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah. Definisi manajemen adalah suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya yang secara efisien. Definisi manajemen terdiri dari 4. Nomor 1, fungsi-fungsi untuk perencanaan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan file. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 3. Menitik beratkan pada pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan. 4. Agar tujuan dapat dicapai, orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Mengapa manajemen dibutuhkan? Karena manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat kerja, pemilik, dan karyawan maupun pelanggan, konsumen, supplier, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, pemerintah, dan masyarakat. Untuk mencapai efisiensi dan keefektivitas, banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Faktor-faktor dalam pencapaian tujuan ada 3, meliputi 1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. 2. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. 3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Sumber daya organisasi meliputi 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya informasi. 3. Sumber daya fisik.
4. Sumber daya keuangan. 5. Sumber daya alam, dan lain-lain. Fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dan pengendalian. Fungsi perencanaan, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan. 1. Menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian meliputi 1. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. 2. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. 3. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. 4. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. 2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. 3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 3. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. 4. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Jenis dan kegiatan manajer. Perbedaan kegiatan. Manajemen administratif berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan
kepegawaian dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen operatif berkaitan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan karyawan. Manajer fungsional dan umum, yaitu manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer keuangan, manajer sistem informasi. Manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif. Efisiensi, kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu yang tepat. Efektivitas, kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat. Kegiatan-kegiatan manajer meliputi bekerja dengan dan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer adalah mediator, politisi, diplomat, mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Peran manajer antar pribadi, simbiosis, pemimpin, penghubung, informasi, pemantau, penyebab, juru bicara. Keterampilan manajer, keterampilan teknis, kemampuan menggunakan alat termasuk alat bantu, menerapkan prosedur operasional standar dan pengetahuan teknik khusus. Keterampilan manusiawi, kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan memotivasi orang lain baik sebagai individu atau kelompok. Keterampilan konseptual, kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan dalam organisasi. Apakah bisnis itu? Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Pengertian bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang entrepreneur harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimiliki 6M. Money, mind, material, machine, market, method, sehingga mampu berproduksi secara optimal. Mengapa bisnis itu penting? Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan, keinginan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan. Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen, maka dipastikan akan memperoleh profit atau keuntungan dan usahanya akan terus berkembang dengan pesat. 5 pemegang kepentingan kunci dalam sebuah perusahaan. 1. Owners. 2. Creditors. 3. Employees. 4. Suppliers. 5. Customer. 5 fungsi kunci dalam perusahaan. 1. Manajemen. 2. Marketing. 3. Accounting. 4. Finance. 5. Sistem informasi. Langkah-langkah untuk menciptakan sebuah ide bisnis. 1. Identifikasi kebutuhan pelanggan, riset pasar. 2. Penilaian lingkungan perusahaan, industri, ekonomi, dan lingkungan global.
Rencana bisnis bagian pemasaran, target market, product karakteristik, pricing, distribution, promotion. Rencana bisnis bagian manajemen, struktur organisasi, mengidentifikasi aturan dan tanggung jawab masing-masing karyawan firma. Produksi, keputusan tentang proses lokasi dan fasilitas produksi. Sumber daya manusia, menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan guna meraih kesuksesan bisnis. Pertimbangan dalam menilai sebuah rencana bisnis ada 4. 1. Potensi penghasilan. 2. Permintaan produk dan jasa. 3. Biaya produksi. 4. Keseluruhan potensi kemampuan laba. Demikian materi bab 1 yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan semoga sukses selalu. Terima kasih.